Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bakis Manisang selama 1 jam ke depan di Perempuan Bicara. Jadi pasca putusan dari PN Pusat atau Pengadilan Negeri Pusat, bagaimana nasib pemilu 2024? Apakah Anda masih membicarakan ini? Tapi kita akan bahas itu tidak sendiri saja dengan saya, tentu ada narasumber yang luar biasa dalam kepakarannya. Ini masih dalam rangka Hari International Women's Day juga ya. Jadi selamat Hari Perempuan Internasional buat kita semua. Di Perempuan Bicara ini kita akan mendengarkan bukan hanya tentang perempuan, tapi bagaimana persepsi dan perspektif dan analisa dari perempuan-perempuan tentang apapun, khususnya soal negara ini. Saya akan perkenalkan dulu, yang pertama ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem dan dosen pemilu dari FHU. Ya, apa kabar Mbak Titi? Baik Mbak, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi habis mengajar kita undang ke sini ya Mbak Titi. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian ada Bu Husnul Mariah, Komisioner KPU periode 2001-2007. Bu Husnul, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Bilkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul, terima kasih. Ini Perempuan Bicara tambah keren ya. Alhamdulillah, insya Allah Bu, mudah-mudahan makin bermanfaat ya. Oke, kita langsung di sebelah kiri juga ini ada, saya manggilnya harus Prof gitu ya, karena ini meja Perempuan Bicara. Profesor Siti Zuhro atau Mbak Wiwi yang sering kita kenal, Prof Wiwi sebagai peneliti ahli utama dari BRIN. Apa kabar Prof Wiwi? Alhamdulillah baik. Sehat. Selamat malam. Malam, senang sekali melihat Prof Wiwi kembali di meja Perempuan Bicara. Dan satu lagi ada Mbak Galuh Sinta Leksono, periset dari Lembaga Riset Indonesia Indikator. Mbak Galuh, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Selamat malam, Rahayu. Terima kasih Mbak Galuh sudah hadir di sini. Kita senang sekali ya, kita berwarna-warni hari ini. Tapi satu tujuan mudah-mudahan ya. Oke, baik. Kenapa kita membahas lagi soal pasca putusan PN yang memang sudah sepekan dibicarakan? Kita harus tahu di mana letak masyarakat juga menempatkan isu ini. Apakah mereka masih cukup percaya diri bahwa pemilu akan dilakukan di 2024 bulan Februari tanggal 14? Atau malah diperpanjang nih jadi 3 periode kalau nanti KPU banding tidak berhasil. Kita lihat dulu seperti apa informasinya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pemilu 2024 ditunda hingga 2025. Keputusan ini setelah Partai Rakyat Adil Makmur memenangkan gugatan terhadap KPU. Prima merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Menanggapi keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding. Elemen masyarakat pun melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial karena putusan hakim dianggap melampaui wewenang. Isu penundaan pemilu sempat beberapa kali mencuat. Akankah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini benar-benar akan menunda pemilu 2024? Saya langsung ingin ke Bu Husnul Mariah. Kenapa? Saya ingin tahu apakah keputusan dari Komisi Pemilihan Umum sudah tepat untuk mengajukan banding? Terima kasih nih Mbak Bilkis. Sebetulnya ini juga ada kesalahan KPU juga, kesalahan undang-undang juga di dalam konteks regulasi. Ya. Di dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu pada saat itu harus diimplementasikan, KPU itu menghitung semuanya. Jadi misalnya tanggal 20 Oktober harus sudah ada presiden baru, maka dia dihitung mundur. Ya, jadi kalau harus ada putaran kedua, putaran pertama yang secara bersamaan. Yang kedua, siklus KPU penyelenggaranya. Lah nanti Prof Wiwi bisa menjelaskan, ternyata sekarang juga masih ada rekrutmen KPU di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa itu? Pada saat saya dulu menjadi anggota KPU, kita itu menghitung semuanya. Kalau misalnya ada protes dari peserta pemilu, maka kita kasih waktu. Kalau sudah lewat waktu, Anda nggak bisa protes. Betul. Karena penyelenggaraan pemilu itu sangat ketat dengan tahapan. Ya, jadi protes-protes itu juga sudah dihitung. Jadi tidak boleh ada protes, ada keputusan pengadilan yang dia intercept, yang merusak seluruh proses dari tahapan pemilu itu. Itu satu. Tapi kalau kita bicara tentang penundaan, sebetulnya ini bukan satu-satunya. Ya enggak? Misalnya anggaran. Anggaran pemilu itu bisa menjadi alat
bagi rezim atau yang menginginkan untuk menunda pemilu, kekuatan politik yang menginginkan menunda pemilu, itu bisa dilakukan. Rezim yang berkuasa, karena kan ada keinginan untuk memperpanjang dan sebagainya. Contoh anggaran 2022 itu permintaan anggaran 8, sekian triliun. Ya. Yang cair cuma 3,9 triliun. Jadi sekitar nggak sampai 50%, Ya. 3,6 atau berapa. Tahun ini meminta anggarannya 20 sekian triliun, 23 triliun, tapi yang disetujui cuma 15 triliun. Terus melalui anggaran ini itu juga bisa faktor untuk melakukan penundaan pemilu. Jadi masyarakat ini juga harus memperhatikan, DPR juga harus memperhatikan, dicairkan nggak oleh Kementerian Keuangan. Jangan sampai itu ada berapa ratus triliun yang keleleran kayak gitu ya, atau keleleran atau itu apa dan sebagainya seperti itu. Jadi ini bagi perempuan sebetulnya kalau tidak terjadi suksesi pemerintahan secara berkala dengan cara yang ya kan from bullet to ballot kayak gitu ya. Jadi dengan cara yang non violence, dengan cara yang seperti itu, yang susah ibu-ibu juga. Kenapa? Karena nanti anak-anaknya mahasiswa demonstrasi terus. Kan kalau anak-anaknya mahasiswa nggak boleh demonstrasi, emaknya yang ikut demonstrasi. Sekarang ini jadi ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Jadi bisa teknis pemilu, bisa juga kekuatan politik yang sedang terjadi ya. Jadi mapping politiknya, ada kekuatan yang ingin memang menunda pemilu. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita bisa bahas sejauh mana kemudian isu-isu ini bisa dilihat. Tapi intinya suksesi pemilu sesuai dengan konstitusi tidak boleh tidak dilakukan. Jadi KPU ini, banding sudah tepat. Walaupun terlepas dari kondisi lain. Enggak, dulu itu ya KPU kalau memiliki persoalan-persoalan seperti ini, yang dilakukan itu adalah menulis surat ke MA, meminta fatwa MA. Jadi itu harus terus-menerus dilakukan. Jangan sampai nanti putusan-putusan KPU ternyata memang melanggar undang-undang kayak gitu kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk menyandra KPU yang akhirnya menguntungkan yang menginginkan pemilu ditunda. Saya mau ke Mbak Titi dulu. Jadi sebenarnya dari sisi tata negara keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tepat dengan alasan yang ada di Partai Prima tadi. Iya, ini kan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah gugatan perdata. Pertanyaannya adalah, ini gugatan perdata versus badan atau penyelenggara pemerintahan. Apakah itu tepat di Pengadilan Negeri? Dalam konteks gugatan perdata versus badan publik atau penyelenggara pemerintahan, tidak di Pengadilan Negeri. Jalurnya adalah melalui PT UN. Itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Tapi kita perlu dudukan dulu konteks kasus ini. Mengapa kemudian Prima itu sampai ke Pengadilan Negeri? Sebenarnya jalur elektoralnya sudah ditempuh. Jadi setelah KPU menerbitkan berita acara pertama, berita acara 232 tahun 2022 yang menyatakan Prima ini tidak lolos verifikasi administrasi di bulan Oktober. Pergilah mereka ke Bawaslu. Oleh Bawaslu dalam proses persidangan banyak sekali keluhannya soal terutama SIPOL, Sistem Teknologi Informasi Pendaftaran Partai Politik. Sipolnya performanya buruk, sering ada bug error, lalu kemudian menginput data gagal, perubahan data naik turun dan seterusnya. Nah, oleh Bawaslu menyatakan secara administratif walaupun tidak terbukti tapi karena banyaknya problem di Sipol dan Sipol itu digunakan sebagai instrumen utama pendaftaran dan verifikasi administrasi, maka oleh Bawaslu diperintahkan KPU ini untuk memberikan kesempatan kembali kepada Partai Prima 1 kali 24 jam. Nah, proses itu ditindaklanjuti dengan KPU menerbitkan surat 1063. Kata KPU tuh begini, kamu tuh boleh memperbaiki yang ini, tidak boleh memperbaiki yang itu. Primanya masih keberatan karena kata Prima putusan Bawaslu tidak seperti itu. Nah, akhirnya berproses dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi. Pergi lagi ke Bawaslu, sama Bawaslu kami tidak bisa proses karena ini tindak lanjut dari putusan kami. Jadi istilahnya itu nebis in idem. Karena udah selesai kan yang pertama. Tapi persoalan utamanya itu tidak tuntas. Karena bagi Prima dia merasa KPU itu tidak sungguh-sungguh melaksanakan putusan Bawaslu yang pertama. Sehingga ketika ada verifikasi perbaikan itu tidak sepenuhnya mampu memfasilitasi Prima sesuai dengan apa yang dimaui oleh Bawaslu. Pergi ke
PT UN tidak diterima karena NO, objeknya tidak sesuai. Harusnya objeknya adalah berita acara dan keputusan, dia dapat surat penolakan, tidak bisa diproses karena dianggap tadi nebis in idem itu. Nah, dia tunggu lagi nih prosesnya. Ketika kemudian terbit keputusan penetapan partai politik peserta pemilu. Oke. Dia coba lagi ke Bawaslu, ditolak lagi sama Bawaslu, yang dipersoalkan sama. Kami ini tidak proper, tidak patut, tidak sungguh-sungguh difasilitasi soal yang pertama tadi. Karena kan kami diberi kesempatan perbaikan, tapi kami itu diganjal di sini, diganjal di sana, Ya. yang sebenarnya Bawaslu nggak mau itu. Baik. Pergi lagi ke PT UN, tidak diterima. Jadi pokok permasalahan itu ibaratnya begini, orang tuh dia punya penasaran, tapi rasa penasaran atas persoalan Tidak utama terjawab. itu tidak ada forum formal yang sempat menyelesaikannya. Nah, akhirnya pergi ke pengadilan negeri menyatakan kami punya kompetensi absolut, itu tanggal 20 Januari ada putusan sela. Yang memang patut disayangkan adalah tanggal 20 Januari itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mengatakan kami ini berwenang walaupun kata KPU tidak berwenang. Nah, dalam perjalanan persidangan KPU tidak mengajukan saksi, KPU tidak mengajukan ahli. Padahal kan ketika sudah ada putusan sela, PN mengatakan berwenang dan yang diminta itu tidak main-main loh. Yang diminta itu sama persis dengan yang diputuskan. Oke. Dia bilang begini, karena kami ini tidak diperlakukan patut ketika verifikasi perbaikan, akhirnya kami tidak jadi peserta pemilu, kami minta ganti rugi material 500 juta. Itu pun yang kami punya kwitansinya. Sebenarnya nggak ada kwitansinya lebih besar dari itu gitu ya. Baik. Nah, imaterialnya apa? Kalau imaterial itu memang biasanya tindakan atau keputusan itu harus dihentikan. Dia minta dihentikan tahapan pemilu saat itu juga ketika diputuskan dan kemudian diulang lagi dari awal. Baik. Nah, hitungan 2 tahun 4 bulan 7 hari itu adalah penjumlahan hari yang oleh KPU dibutuhkan untuk menyelenggarakan tahapan dari awal sampai pengucapan sumpah janji presiden terpilih. Baik. Ya sudah pasti menggeser begitu. Sudah pasti oke. Ya. Jadi ada intercept dalam tahapan pemilu kalau memang itu nanti diputuskan hasilnya dari PN Pusat, meskipun mungkin kalau sesuai dengan tata hukumnya agak salah alamat ya atau salah tempat begitu ya. Mbak Iya, Titi ada ya? salah tempat, Ya. tapi juga kemudian ada persoalan yang memang masalah elektoral yang tadi memberikan ruang yang tidak terfasilitasi Baik. para pencari keadilan. Gitu. Oke, penting sekali tadi ya para pencari keadilan karena memang kan beberapa tahapan kita tahu sebelumnya ada Partai Umat juga yang akhirnya berhasil verifikasi. Nah, sekarang ini Partai Prima yang akhirnya menempuh jalur yang tidak ada sebenarnya jalur Salah yang kamar tapi sebenarnya. salah kamar tapi tidak ada fasilitas lain. Betul. Oke, kita akan bahas sendiri adalah inkonstitusional. inconstitutional. Oke, kita akan bahas lagi bagaimana peneliti ahli utama nih Brin dari Prof Wiwi dan juga periset juga nih Mbak Galuh ya akan melihat ini karena kita juga ingat Menko Polhukam kita Prof Mahfud juga berkata soal ini. Ada yang sangat menggelitik yang dikatakan Prof Mahfud, sesaat lagi kita akan berikan di Perempuan Bicara.